Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Terima kasih sudah bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua, Oma Opa. Namun sebelum saya memulai ibadat pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Purwoko, Ibu, Bapak, Oma Opa. Kalau dari lihat namanya pasti orang Jawa ya. Namanya mirip-mirip Adi Yuswo, ya, sama-sama ada adinya. Adi itu dari kata agung, besar. Kalau Adi Purwoko itu kalau nama Jawa artinya awal dari keagungan, kemegahan. Kalau Adi Yuswo dari terjemahan pribadi saya, orang Jawa, adalah orang yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Itu Bapak Ibu, mari kita mulai ibadat pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita doakan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat kesehatan buat Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian. Maaf, dari lingkungan mana Pak? Oh ya, dari lingkungan Yohanes 3. Ya, lupa saya. Baik, terima kasih. Mari kita mulai ibadat pada pagi ini. Mari kita membuat tanda kemenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa gembira dan bahagianya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Di balik kesibukan masing-masing dengan aktivitasnya yang sangat beragam ini. Hari ini merupakan berkat bagi kita semua, maka tiada kata lain selain bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Marilah kita awali puji dan syukur ini dengan menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau telah memberikan kami hati dengan berbagai macam perasaan, susah dan senang, was-was maupun rindu, penuh harapan dan haru. Semua ini membuat hidup kami lebih terkendali. Engkau juga memberikan kepada kami hati yang pasrah, bahwa hidup ini hanya terletak di tangan-Mu saja. Hari ini dengan berbagai macam perasaan, kami berkumpul kembali berterima kasih atas karunia-Mu, sehingga kami dapat bertemu dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini dapat memberi kami semangat baru dalam menempuh perjalanan hidup kami masing-masing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari
kita dengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi dipercaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan dari aku, Allah telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Oma Opa. Untuk mengawali renungan bacaan Injil pada pagi hari ini, saya ada sedikit cerita singkat ya Oma untuk mengasal renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau pagi-pagi hari kira-kira yang sering jalan-jalan pagi itu biasanya siapa? Mama atau Bapak ya? Dua-duanya. Tapi yang sering Mama atau Bapak? Ya, dua-duanya. Baik, nah saya coba pilih saja Bapak ya. Ya, gampang. Karena sebentar lagi saya juga akan duduk di bangku Bapak Ibu sekalian untuk menjadi Bapak. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita. Setiap pagi ini Bapak jalan-jalan di komplek perumahan. Nah, biasanya dijagain sama cucunya karena mungkin jalannya sudah susah ya. Opa ini setiap ketemu orang atau warga yang ada di depan selalu berkata, "Selamat pagi, Tuhan memberkati." Ada yang membalas dengan senyum, ada yang menjawab, "Pagi Opa, mudah jalan, ketemu lagi." Dia menyapa lagi, "Selamat pagi Opa, Tuhan memberkati." Terus begitu. Tapi dalam setiap kali jalan pagi ada satu keluarga yang kalau disapa oleh Opa ini selalu menjawabnya bukan selamat pagi, terima kasih, senyum, tapi langsung bilang lebay Opa, lebay Opa. Terus gitu, tidak pernah memberikan respon baik kepada Opa ini. Terus seperti itu, akhirnya si cucu ini bertanya kepada Opa, "Opa, kenapa Opa terus memberikan salam kepada keluarga itu?" Karena kan selalu menjawabnya tidak disukai, tidak menyenangkan. Apa yang dijawab Opa? "Kalau saya berhenti berbuat kepada orang keluarga tersebut, pasti Opa akan ketularan jadi orang yang tidak baik. Maka Opa terus untuk bisa berbuat baik." Seperti itu. Jadi jawaban Opa itu sangat mengena sekali kepada cucunya, bahwa walaupun orang tidak menyukai perbuatan baik kita, Opa tetap melaksanakan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, pesan moral dari cerita ini adalah jangan berhenti untuk berbuat baik hanya karena tidak dihargai. Tetaplah senyum, tetaplah mengasihi, karena kita mengikuti Yesus, bukan mengikuti dunia. Sekali lagi, kita itu mengikuti Yesus, bukan mengikuti dunia. Kebaikan tidak tergantung pada reaksi orang lain. Sekali lagi, kebaikan tidak tergantung pada reaksi orang lain. Mari Bapak Ibu kita ulangi bersama-sama agar sugesti ini bisa masuk ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan tidak tergantung kebaikan tidak tergantung kepada kurang kompak. Sekali lagi 1, 2, 3. kebaikan tidak tergantung Pada reaksi orang lain. kepada reaksi orang lain.
Kebaikan tidak tergantung Kebaikan tidak tergantung pada reaksi. kepada reaksi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam Injil pada pagi hari ini Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Dari Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus seperti mau bilang kepada kita, kalau kamu berbuat baik tapi tidak disukai, kamu tidak sendirian. Aku juga mengalami. Jadi Yesus sudah mengalami penolakan, ketidakbaikan. Jadi Yesus lebih dahulu merasakan itu daripada Bapak Ibu, Oma Opa sekalian. Oma Opa sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya sudah berbuat baik, terutama kepada cucu gitu ya. Ingetin, belajar, ingetin, bangun pagi, disiplin, pasti seperti itu ya Oma Opa ya. Nah, kalau ketemu cucu atau mungkin kepada orang-orang ataupun anak-anak kecil yang sering kita lihat, cuma kadang-kadang apa sih respon mereka semua kepada kita, kepada Oma sekalian? Pasti ada yang, wah Oma cerewet gitu kan, Oma bawel, Opa bawel, seperti itu. Memang nyesek. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan gereja, kadang-kadang Oma-opa masih ada yang aktif di lingkungan, ada yang masih aktif dari pengurus kan ya. Ya, jadi kadang-kadang apa yang kita perbuat, pelayanan yang kita lakukan kadang-kadang mendapat respon yang kurang bagus, kurang jelek. Sudah semangat-semangat gitu ya, tapi yang hadir sedikit, sudah cerewet ke sana kemarin, nanti datang ya doanya ini dan sebagainya, akhirnya tidak datang juga, seperti itu. Memang ini nyesek ya Bapak Ibu sekalian, namun hari ini Yesus menghibur kita. Tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi, karena nilai kebaikan tidak diukur dari pujian orang, tetapi dari kesetiaan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melakukan perbuatan baik tidak tergantung pada pujian orang ya, tapi untuk kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu pegang dengan penuh semangat agar supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Justru di usia yang penuh pengalaman ini, Oma dan Opa punya kekuatan yang luar biasa, kesabaran, doa, dan kasih yang tulus. Itu semua adalah harta yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau nanti Oma Opa mendapat respon yang tidak baik, ditolak, gak usah khawatir, tetap semangat. Yesus saja pernah ditolak, apalagi kita. Itu yang selalu kita camkan. Yesus saja pernah ditolak, apalagi kita. Tetap kita tersenyum, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kalau bahasa keren sekarang, senyumin saja ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup renungan singkat pada pagi hari ini, mari kita doa singkat. Tuhan Yesus, ajarlah kami meski lanjut usia, tetapi berani mencintai dan setia kepadamu, walau kadang dunia tidak memahami. Berikanlah damai-Mu dalam hati kami dan kekuatan untuk menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Kami lanjutkan untuk doa umat Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, setelah sejenak kita renungkan sabda Tuhan tadi, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi Bapak Paus Leo ke-14, para uskup, para imam, biara, biarawati, dan pelayan gereja, ya Bapa, mampukan mereka untuk mewartakan kasih serta mengupayakan perdamaian bagi umat seluruh dunia. Marilah kita mohon. Bagi komunitas Adi Yusuf, Allah Bapa Maha Kasih,
Kami bersyukur atas rahmat-Mu terlebih hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Berkatilah ya Bapa kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan ini memberi sukacita dan kebahagiaan untuk semua opa-oma serta yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Marilah kita mohon. Bagi opa-oma yang berulang tahun periode 12 April sampai dengan 9 Mei, Opa Yohanes Sunardi, Oma Rosa Rahayu, Oma Evelyn, Oma Awan, Oma Ino, Oma Eli Frasia, Oma Sri Hartati, Oma Paula Chu, Oma Sunarti, Oma Elizabeth Suparmi, Oma Justina Kartini, Opa Yohanes Setiawidianto, Oma Sri Mardiani, Opa John Pantau, Ibu Meli, Oma Neti, Oma Sravina, Ibu Sisilia Leonardi. Allah Bapa Maha Baik, berkatilah opa-oma yang berulang tahun dengan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur atas anugerah-Mu, semakin rendah hati, tetap menjadi teladan iman bagi anak cucu serta sesama. Marilah kita mohon. Bagi opa-oma yang sedang sakit dan dalam pemulihan, Bapil, Opa Kusito, Opa Budi, Opa Ferdi, Oma Eli, Oma Lilianti Sujarna, Oma Eni, Opa Purwadi, Oma Paulit, Oma Inu, Oma Yanita, Oma Elizabeth Suwati, Oma Irma, Oma Rosita Tanjaya, Oma Anastasia Mani, Oma Heri Susilawati. Allah Bapa yang Maha Baik, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada opa-oma yang sakit, sekalipun sakit yang susah disembuhkan. Semoga makin diteguhkan, makin dikuatkan, mampu mereka untuk menyatukan sakitnya dengan penderitaan Yesus yang membuahkan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi opa yang telah berpulang, Opa Poli, Opa Herianto, semoga berkat iman dan pembaptisannya mereka Kau perkenankan menikmati kebahagiaan dan sukacita surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa yang keluar dari hati kami yang tulus. Kini dampingilah selalu kehendak dan niat kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah sumber harapan yang pantas kami muliakan, bersama Kristus dan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Marilah dengan semangat sehati sejiwa kita teguhkan syukur kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami sungguh merasakan kegembiraan yang Engkau berikan. Semoga pada hari-hari mendatang
kami pun tetap selalu memiliki semangat yang tinggi, serta selalu gembira dan sukacita menghadapi hari-hari kami. Berkatilah kami dengan segenap umat-Mu di muka bumi ini agar lebih mengutamakan kerukunan dan kedamaian, dan bersama-sama membangun dunia yang lebih tentram dan penuh persaudaraan. Terpujilah nama-Mu di surga dan damai di bumi bagi semua saja yang berkehendak baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sudilah Tuhan menguatkan, mendampingi dan memberkati kita semua yang hadir di sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadat dan doa kita sudah selesai. Bunda yang ku cinta, Telah tiba saatnya lansia, ku sambut dengan rasa gembira, penuh ucapan syukur kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Rajin ibadah dan rajin berdoa untuk kebahagiaan bersama, tetap mesra di dalam keluarga.